Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan saya Koko Bumi. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang berjudul Law of Attraction tanpa visualisasi. Law of Attraction tanpa visualisasi. Supaya singkat ngomongnya, LOA tanpa visualisasi ya. LOA itu Law of Attraction. Oke, jadi selama ini yang banyak orang tahu, yang banyak orang praktekkan ketika ngomongin LOA adalah visualisasi. Ya, visualisasi. Ada juga yang menyebutnya dramatisasi, macam-macam lah. Intinya kayak membayangkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah LOA bisa dilakukan tanpa visualisasi? Ya, bisa atau tidak menurut Anda? Ya, karena saya bikin video yang judulnya LOA tanpa visualisasi, maka jawaban versi saya, menurut saya, bisa. Ya, bisa. Saya berikan satu contoh saja, yang salah satu hal yang menurut saya jadi budaya. Kayak saya katakan budaya karena sebagian besar orang-orang di sekitar lingkungan kehidupan saya mempercayai hal ini, bahkan melakukan hal ini kalau mereka termasuk dalam kategori orang-orang tertentu itu. Oke, yang saya maksud adalah begini, ketika ada suami dan istri yang sudah beberapa tahun menikah, pengen punya momongan, pengen punya bayi, tapi kok belum dikasih-kasih sama Tuhan gitu ya. Sudah berusaha, sudah check up ke dokter, macam-macam, tapi kok belum dikasih gitu ya. Nah, orang-orang pasangan-pasangan yang belum dikasih momongan dan pengen segera punya momongan, biasanya mereka melakukan satu hal ini yang saya sebut budaya tadi, yaitu yang pertama, mereka akan mengangkat anak, ya, ambil anak angkat lalu dirawat seperti anaknya sendiri. Ya, dikasih makan, disekolahkan, dididik yang baik. Atau yang kedua, biasanya mereka nggak mau ngangkat anak, tapi keponakan mereka, anak dari saudaranya, keponakannya gitu, biasanya diasuh, nggak terus-terusan, tapi sementara. Kalau saya pernah mengalami gitu juga. Sabtu Minggu gitu dijemput ke rumah om saya begitu, terus kayak diasuh sama om saya yang pengen cepet punya momongan. Ya dimandikan, ya dikasih makan, ya dibelikan jajan, macam-macam gitu. Dianggap kayak anaknya sendiri. Jadi ngangkat anak dan momong atau mengasuh keponakan dianggap seperti anaknya sendiri. Dan kepercayaan orang-orang di sekitar saya, dan memang faktanya begitu, orang yang melakukan dua hal ini nggak pakai nunggu lama, nggak pakai waktu lama, si istri akan hamil lalu melahirkan bayinya sendiri. Nah, bukankah yang dilakukan itu nggak pakai visualisasi, tapi mereka pengen melakukan LOA, menarik bayi, menarik anak, punya momongan sendiri, tapi mereka nggak visualisasi, tapi mereka mengambil anak lain untuk diasuh sebagai anaknya sendiri. Tujuannya apa? Tentu saja mengakses rasa di dalam hatinya. Oh, alhamdulillah aku sudah punya anak, meskipun anak orang lain, tapi kan rasanya di dalam diri itu kayak sudah punya anak begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya sebut LOA tanpa visualisasi. Oke ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami topik pada hari ini, Law of Attraction tanpa visualisasi. Syukur-syukur Anda bisa mengambil kesimpulan, Anda bisa mempraktekkannya dalam hidup Anda untuk urusan-urusan yang lain. Oke ya. Topik hari ini sampai di sini saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Kalau ada yang bingung atau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you.